Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Kaifa halukumul an? Alhamdulillah, inni bi khair. Alhamdulillah rabbil alamin. Anak-anakku yang salih-salihah, hari ini kita berjumpa lagi. Kita akan belajar tentang hukum bacaan mat. Apa sih mat itu? Ada berapa macam mat yang bisa kita temukan di dalam Al-Quran? Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari ada baiknya kita awali dengan doa. Semoga Allah berkenan menjadikan ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang manfaat barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Allah jadikan kita anak didik yang salih salihah, anak didik yang berakhlak mulia, rajin beribadah, anak didik yang insya Allah menjadi calon penghuni surga. Silakan sikap berdoa, tangan ditengadahkan, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk, khidmat semata-mata karena Allah, untuk Allah. Ridallah wa syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku yang salih-salihah, sebelumnya Pak Razak minta keikhlasannya buat kalian untuk like video ini dan jangan lupa subscribe channel Kak Razak Toha. Mari kita dukung bersama channel YouTube Pak Razak. Semoga bisa senantiasa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Jazakumullah ahsanal jaza. Anak-anakku yang salih-salihah, coba kalian baca lafal berikut. Ba. Sekarang bedakan dengan lafaz yang di sampingnya. Ba. Apa yang membedakan antara lafaz pertama dan lafaz yang kedua? Ya, yang satu dibaca pendek dan yang satu dibaca panjang. Nah, lafaz yang kedua kenapa dibaca panjang? Inilah yang disebut dengan mat. Kenapa? Karena setelah harokat fathah ada huruf alif. Lantas, apa itu mat? Anak-anakku yang salih-salihah, mat secara etimologi atau secara bahasa artinya memanjangkan atau menambah. Jadi bacaan ba ketika ada alif dan dibaca mat, maka artinya dibaca panjang. Sedangkan secara istilah atau secara terminologi, mat berarti memanjangkan suara dengan salah satu huruf dari huruf-huruf mat. Huruf-huruf mat yang dimaksud dalam definisi ini adalah alif, ya, dan waw. Nah, anak-anak sudah paham tentang arti mat? Kalau begitu, silakan jawab pertanyaan berikut.
Baik, jadi anak-anak yang soleh-solehah, setiap huruf dibaca mat atau panjang apabila ada huruf alif setelah harokat fathah, ada huruf waw sukun setelah harokat dhammah, atau ada ya sukun setelah harokat kasrah. Ini bisa juga disebut dengan mat asli, atau kita biasa menyebutnya dengan mat tabi'i. Panjangnya 2 harokat, tidak boleh lebih. Akan tetapi harokat fathah, dhammah ataupun kasrah pada mat itu tidak pada huruf ha. Jika pada huruf ha, maka tidak lagi menjadi mat tabi'i namanya. Anak-anak yang solih-solihah, maka kalau kita tarik menjadi bagan, mat terbagi menjadi 2, yakni mat asli atau mat tabi'i yang tadi kita pelajari. Ada juga mat far'i. Apa itu mat far'i? Far'i artinya cabang. Biasanya tergolong mat far'i apabila ada mat asli atau mat tabi'i diikuti oleh hamzah atau sukun atau huruf-huruf yang berharokat tasydid. Bisa juga karena mat itu ada pada huruf ha. Maka anak-anak yang salih-salihah, selain mat tabi'i atau mat asli, ada banyak sekali macam yang lainnya, yakni ada 13 macam mat far'i. Namun mat far'i yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini hanya ada 4. Apa saja? Yuk kita perhatikan dengan sesama bersama-sama. Yang pertama, mat wajib muttasil. Oke, anak-anak yang solih-solihah, kita artikan secara harfiah dulu. Mat berarti panjang, wajib artinya harus, dan muttasil artinya sambung. Jadi disebut mat wajib muttasil apabila terdapat mat asli atau mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu lafaz. Dan cara membaca mat wajib muttasil ini adalah wajib dipanjangkan 3 alif atau 6 harokat. Catatannya 2 harokat sama dengan 1 alif. Contoh, idza jaa nasrullahi wal fath. Silakan diperhatikan sekali lagi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Lafaz jaa dibaca panjang 6 harokat karena ada mat tabi'i, yakni ja fathah bertemu dengan alif dan diikuti oleh huruf hamzah. Jadinya jaa dibaca sepanjang 6 harokat. Baik, anak-anakku yang soleh-solehah, kalau tadi mat wajib muttasil, mat dan hamzahnya dalam satu lafaz, maka mat jaiz munfasil, mat dan hamzahnya di 2 lafaz yang berbeda. Itulah kenapa dinamakan mat jaiz munfasil. Mat artinya panjang, jaiz artinya boleh. Maksudnya boleh dibaca 2 harokat, 4 harokat, maupun 5 harokat. Sedangkan munfasil artinya terpisah. Jadi disebut mat jaiz munfasil apabila terdapat mat asli atau mat tabi'i diikuti oleh hamzah dalam 2 lafaz yang berbeda. Cara membaca mat jaiz munfasil adalah boleh dipanjangkan 1 alif atau 2 harokat, boleh juga 2 alif atau 4 harokat, dan 2,5 alif atau 5 harokat.
Anak-anak yang salih-salihah, dari definisi ini sudah bisa dipahami. Yuk kita masuk pada contoh bacaan mad jaiz munfasil. Wala antum abiduna ma a'bud. Yuk kita baca sekali lagi. Wala antum abiduna ma a'bud. Lafaz wala antum adalah dua lafaz yang berbeda. Wala adalah mad tabi'i atau mad asri, yakni karena ada fathah bertemu dengan alif, dan lafaz antum diawali dengan huruf hamzah. Jadi wala antum dibaca mad jaiz munfasil karena ada mad bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Maka lafaz ini dibaca panjang 2 harokat, 4 harokat, atau 5 harokat. Sama seperti wala antum, dalam potongan ayat ini juga terdapat bacaan mad jaiz munfasil lainnya. Ada yang tahu pada potongan lafaz yang mana? Silakan dijawab pertanyaannya. Ketiga, mad arid lisukun. Anak-anak yang salih-salihah, kalau dua hukum bacaan mad yang tadi, yakni mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil, sama-sama mad yang diikuti oleh hamzah, yang membedakan hanya satu, yakni dalam satu lafaz atau dalam dua lafaz yang berbeda. Namun untuk hukum bacaan mad arid lisukun memiliki definisi yang berbeda, yakni mad berarti panjang, arid berarti menuju, lisukun berarti ke harokat sukun atau waqaf. Jadi disebut mad arid lisukun apabila terdapat mad asli atau mad tabi'i diikuti oleh waqaf atau pemberhentian, atau yang biasanya terdapat mad tabi'i di akhir ayat. Jadi disebut mad arid lisukun apabila terdapat mad asli atau mad tabi'i diikuti oleh waqaf atau pemberhentian, atau biasanya terdapat mad tabi'i di akhir ayat. Indikatornya ada bacaan mad bertemu huruf hidup kemudian diwakafkan atau diberhentikan. Cara membaca hukum bacaan mad arid lisukun adalah boleh dipanjangkan 1 alif atau 2 harokat, 2 alif atau 4 harokat, atau 3 alif atau 6 harokat. Sudah paham anak-anak dengan definisi dan cara baca mad arid lisukun? Yuk kita masuk pada contoh bacaan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita baca sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Anak-anakku yang salih-salihah, pada lafaz nasta'inu terdapat hukum bacaan mad tabi'i atau mad asli, yakni inu, kasrah bertemu dengan ya sukun. Lafaz nasta'inu dibaca 2 harokat panjangnya. Akan tetapi jika kemudian diwakafkan atau diberhentikan pada lafaz nasta'inu, maka harokat huruf nun tidak terbaca, diganti dengan sukun. Dan mad yang sebelumnya panjangnya 2 harokat diganti menjadi 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Jadi yang awalnya nasta'inu menjadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah paham sampai sini anak-anak? Namun bagaimana kalau tidak diwakafkan
maka jika tidak diwakafkan kembali pada hukum semula, yakni menjadi mad tabi'i atau mad asli. Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Dengan catatan lafaz nasta'inu dilanjutkan pada ayat setelahnya. Yang keempat, mad iwad. Anak-anakku yang salih-salihah, untuk mad iwad persamaannya dengan mad arid disukun yang sebelumnya kita pelajari adalah sama-sama terdapat pada akhir kalimat atau saat diwakafkan, yaitu dibaca mad iwad apabila ada huruf fathatain atau fathah tanwin, biasa kita baca an, terletak pada wakaf atau berhenti, yakni biasanya pada akhir kalimat. Bisa dipahami anak-anak? Maka yang mulanya adalah an harus dibaca a karena diwakafkan atau diberhentikan. Cara membaca hukum bacaan mad iwad adalah panjang satu alif atau dua harokat. Yuk kita masuk pada contoh. Inna ma'al usri yusra. Sekali lagi, inna ma'al usri yusra. Kita lihat pada lafaz yusra. Jika kita baca wasal atau terus, maka akan terbaca inna ma'al usri yusran fa idza faragta fansab. Fathatain dibaca sempurna, yakni yusra. Akan tetapi jika diwakafkan, maka menjadi inna ma'al usri yusra. Harakat fathah tanwin atau fathatain dibaca panjang sebanyak dua harakat, yusra. Bisa dipahami anak-anak? Alhamdulillah. Contoh lain dari mad iwad lis. Nah, yuk kita masuk pada contoh yang lain. Misal pada bacaan وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. Ini dibaca apa ya anak-anak? Bagaimana kalian membaca lafaz ini ketika diwakafkan? Tentu bacanya bukan wanisa, bukan juga wanisaan, tetapi menjadi wabatha minhuma rijalan katsiran wanisaan, karena ada fathatain di akhir kalimat atau diwakafkan. Jadi pada bacaan tersebut ada berapa hukum bacaan mad? Ya, ada dua. Yang pertama, wanisa, ada hamzah, maka dibaca benar sekali, dan a dibaca benar sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Namun anak-anakku yang salih-salihah, bagaimana dengan bacaan berikut ini? Ayyaman ma'dudatan. Bagaimana jika bacaan tersebut diwakafkan atau diberhentikan? Anak-anak yang salih-salihah, kalau tadi Pak Razak menjelaskan bahwa mad iwad adalah apabila ada fathatain yang diwakafkan atau dibaca wakaf, maka catatan ini tidak berlaku. Maka definisi ini tidak berlaku pada fathatain yang ada pada huruf ta marbutah. Ini
tak marbutah namanya, tak yang berbentuk bulat. Fathatain pada tak marbutah apabila diwakafkan menjadi ayyaman ma'dudah. Jadi ini pengecualian ya anak-anak. Selainnya insya Allah hukumnya sama. Baik anak-anakku yang solih-solihah, setelah kita pelajari bersama-sama macam-macam mat beserta contoh dan definisinya, sekarang tugas kalian adalah mengidentifikasi hukum bacaan mat yang sudah kita pelajari pada pertemuan hari ini, yakni mad tabi'i atau mad asli, mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, mad alif lisukun, dan mad iwad pada Al-Quran surah Al-Furqan ayat 63 dan Al-Quran surah Al-Isra ayat ke-27 yang pekan lalu kita hafalkan bersama. Kira-kira ada berapa hukum bacaan mad tabi'i, ada berapa hukum bacaan mad wajib muttasil, ada berapa hukum bacaan mad jaiz munfasil, ada berapa mad iwad, dan ada berapa mad alif disukun. Silakan temukan hukum bacaannya, jawab dengan baik dan benar, dan isi pada tugas yang sudah Pak Razak share di Teams masing-masing. Baik anak-anakku yang solih-solihah, itulah tadi materi kita hari ini. Semoga bermanfaat, barakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita semuanya. Anak-anakku yang solih-solihah, yang perlu kita pahami bahwasanya pelajaran tajwid ini mengajarkan kita untuk membaca Al-Quran dengan indah sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Maka pesan Kak Razak, hiasilah rumah kalian dengan Al-Quran. Insya Allah Al-Quran akan menjadi penerang kubur kita. Insya Allah Al-Quran akan menjadi syafaat bagi kita kelak di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita ahlul Quran, ahlul jannah, yang insya Allah bisa berkumpul bersama-sama orang tersayang di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang solih-solihah, terima kasih yang sudah like dan subscribe channel ini. Dukungan kalian insya Allah berkontribusi dalam jalannya dakwah li'a'la'i kalimatillah. Pak Razak ucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah yang membalasnya dengan beribu-ribu kebaikan. Demikian dari Pak Razak. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Yuk kita akhiri dengan membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas kerjasama dan semangatnya. Wal-'afwu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.